cukup menarik ya sebenarnya ya ketika seseorang yang memang mempunyai hobi traveling dan kemudian berkunjung ke negara-negara lain dan kemudian bertemu atau berinteraksi dengan sosok yang ada di negara tersebut gitu. Dan memang sekedar bertanya sebenarnya sosok dari energi yang ada di luar negeri dengan yang di Indonesia tentunya akan berbeda kan? Berbeda, jelas berbeda. Dari bentuk juga udah berbeda. Terus biasanya cara menyampaikan pesannya juga berbeda gitu. Kalau di sini mungkin lebih agresif karena dipikir paling takut. Kalau di sana mungkin agak lebih pelan-pelan. Cuman kalau dia ngerasa oh nggak nyambung nih frekuensinya, pergi pasti. Oke, baik. Ervan, yang digambarkan? Ya. Sebenarnya untuk sosok mungkin hampir sama dengan yang ada di Indonesia ya. Mungkin karena berbeda kultur. Jadi mungkin kalau kebanyakan di sini orang hantu-hantu kuntilanak berambut hitam, di sana berambut pirang. Ya. Dan jangan salah sangka kalau di sana tuh tidak ada hantu. Ya. Karena dimanapun tempat tuh pasti berada. Ya. Ada hantunya dan justru untuk luar negeri kebanyakan mereka lebih kental dengan hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Saya sebenarnya agak sedikit penasaran dengan pengalaman-pengalaman kalau lokasi syuting ketika masa kecil Kak, apalagi dengan bisa dikatakan ibu kamu itu adalah seorang yang instingnya cukup kuat, intuisinya cukup kuat. Bagaimanapun juga kan artinya sebenarnya masih ada garis keturunan yang cukup kuat gitu kan. Meskipun memang secara tidak langsung kamu bisa dikategorikan orang yang memang tidak sensitif gitu kan keberadaannya, hanya berada di mimpi. Tapi ketika berinteraksi secara langsung dengan entah itu mungkin ketika masa kecil adakah? Apa gerak? Asya itu Ini? iya. Ini ya tadi? Iya. Ini ya. Aku belum lihat apa-apa sih di sini. Gerak lagi. Iya. Diam. Karena kadang energinya ini adalah mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Seperti pernah kita bahas waktu itu bahwa energi yang besar memang memiliki kemampuan untuk menggerakkan barang gitu ya. Oke. Tapi sebuah cerita dari Kera juga sebenarnya membuat mungkin saya rasa teman misteri di rumah juga memiliki rasa penasaran gitu kan, bahwa ketika kita berada di luar area kita berbicara kita ke luar negeri, kemudian kita berada di hotel gitu kan ya, sosok di luar negeri itu sebenarnya seperti apa? Ada yang agresif, jadi kan itu tadi Ervan bener bilangnya di sana tuh lebih banyak ke sihir, sekte. Nah itu sebenarnya mereka jauh lebih kuat dibanding kita. Kalau hantu-hantunya kita ini paling nakutin karena bentuknya serem. Nah kalau di sana tuh lebih menyeramkannya ketika bentuknya sama aja kayak kita, paling pucat, tapi dia bisa melakukan hal yang di luar nalar gitu, tiba-tiba jatuh apa yang berat-berat gitu. Mereka bisa menyentuh fisik kita? Bisa. Dengan energi yang besar itu, iya. Baik. Dengan energi yang besar sebenarnya secara tidak langsung mereka bisa melukai fisik kita. Kalau kita izinkan. Kita izinkannya itu kan kadang-kadang ya itu tadi kalau dalam keadaan tidur kan kita gimana kita mau kontrolnya gitu. Oke. Tasya, mungkin saya pengen minta kepada Tasya untuk boleh nggak kita coba untuk menerawang Kera lebih lanjut. Tadi kita sudah mencoba menerawang dari sosok Kera gitu ya. Apakah memang ada energi mungkin? Oke, sambil menunggu Tasya sedang menerawang Kera, kita akan bahas dulu sosok yang tadi menggerakkan patung tersebut. Dan saya sebenarnya melihat ada sosok yang anak kecil tadi, dia lagi main-main sih tadi. Oke. Dan pas Tasya ke tempat itu, dia langsung sembunyi. Oke. Ya karena memang kita ketahui tadi di awal pun Tasya mengatakan bahwa ya namanya anak kecil baik itu dalam sosok energi maupun juga sosok manusia, mereka tetap memiliki keinginan untuk bermain. Iya. Sebenarnya salah satu bentuk kayak
tanda bahwa aku mau main seperti itu. Iya, sepertinya. makanya gerakannya juga nggak begitu besar kan. Ya, pergerakan minim, ada pergerakan tapi seperti pemain aja. Iya. Bagaimana Tasya? Jadi kan kalau ini singing bowl ini ke cakra sebenarnya, Iya. yang dilihat cakranya. Nah, tadi kalau didengerin suaranya lebih besar memang di kepalanya Keira. Jadi memang dia tuh intuisinya kuat di kepalanya ini gitu. Jadi sebenarnya logika dan intuisinya nyambung kok, nggak Berimbang balance sebenarnya. ya, jadi Oke. seimbang. Makanya lebih banyak komunikasi lewat mimpi atau perasaan gitu. Jadi Iya. bukan yang ngeliat kasat mata gini enggak. Oke. Gitu sih. Dan akhirnya memang itu yang terjadi di tengah-tengah keseringan interaksi antara Keira dengan makhluk tak kasat mata adalah ketika berada di area mimpi sebenarnya ya. Iya, betul. Baik. Tapi sebelum lanjut ya, aku ngelihat Keira nih yang datang ke dia itu biasanya antara baik banget atau jahat banget. Jadi Keira ini punya kepribadian yang legowo aja gitu, terima aja. Oke. Jadi emang dia ya Di balik kekerasan polos, kepalanya ya. Ya, Oke. jadi polos gitu. Kenapa yang baik ini mau datang biasanya kasih pesan tuh lewat mimpi, ada yang mau dikasih pesan. Atau kalau yang jahat banget, ya dia emang karena dia merasa polos banget nih, bisa nih gue takutin buat makannya gue gitu. Soalnya pernah Seperti juga itu. sih ada yang maksudnya kayak yang mungkin dia nempel di aku juga pernah juga ada yang mungkin ada yang bisa lihat dan bilang kayak gitu pernah, tapi kayak ya datang dan pergi katanya gitu. Oke. Baru aja kemarin aku baru pulang dari Ambon sih sebenarnya, aku baru pulang dari Ambon. Di situ aku datang ke salah satu aku lupa ya namanya, pokoknya kayak tempat wisata yang kayak goa-goa gitu. Oke. Ya. Terus setelah itu aku ternyata ada di tim kita yang bisa membantu membersihkan, dan indigo juga mungkin kita Yeah. sebutnya ya. Aduh, ini kok bahaya ya. Serem ya. Oke. Believe it or no, aku punya feeling sebelumnya akan satu jatuh. Oke. Coba dicek aman nggak guys? Ini jatuh semua. Boleh dicek aman kan kita? Ya ini yang mau komunikasi ya, nih ada laki-laki. Ervan kalau lihat boleh gambar di tangga. Tangga. Sebenarnya muter-muter sih, muter-muter. Oke. Agak creepy. Coba kita. Coba kita clear dulu dari situ. Ada laki-laki dari tadi mondar mandir kayak berusaha untuk ngomong. Tapi kalau ngomongnya dengan begini ya ngegelin juga. Area tangga sini. Ya, dia di mondar mandir tuh. Dia di antara panelis ini bolak-balik. Oke. Kamu keluar dulu deh, mending ya. Jangan masuk. Udah aman? Ini udah aman Udah ya? dicek? Oke. Aman gak nih? Jangan. Oke. Ervan? Udah. Ya ini sama seperti yang dideskripsikan Tasya, dan emang dia berupa energi dan penuh asap yang cukup pekat, dan mungkin dia emang usil aja sih. Oke. Tapi pergerakannya sangat amat cepat ya artinya ya? Ya, dan dia emang muter-muter terus. Oke. Besar? Kalau ini nih neneknya Keira mungkin ya ini. Menurut dia ini emang dari tadi di depan udah nempelin Keira. Oke. Siapanya? Si sosok. hitam ini nih, yang hitam Really? muncul ini dari datang tuh udah Ngikutin? ngikut. Karena tadi Tasya sempat mengatakan bahwa Keira ini mempunyai apa ya, aura atau energi yang memang bisa dikatakan menarik yang baik, tapi juga sekaligus menarik yang jahat. Jahat banget ya. Ya kan? Nenek adalah penjaga, tapi ternyata sosok hitam ini yang mengikuti, ya Tapi tadi- menunjukkan ketertarikan artinya ya. Tadi aku bilang aku dapat feeling pas aku lagi duduk di situ. Kayaknya aku harus hati-hati sama yang di atas gitu. Serius, kayaknya there's something bisa jatuh gitu. Ya, Yang itu udah dia. ada feel. Udah Ya, ada feeling. intuisinya ya. Warningnya memang ya. itu. Warningnya itu. Ternyata
Oke. Dan itu biasanya ini kan tadi habis pakai singing bowl itu. Iya. Singing bowl itu kan frekuensi kalau lagi bunyi. Iya. Nah, frekuensi itu biasanya makin narik. Mengeluarkan ya. Oke. Kira nanti kita akan bahas lebih lanjut. Begitupun juga ada teman-teman medium lain yang juga nanti akan bagikan pengalaman misterinya. Tapi saat ini saya akan mengajak Tasya, Ervan dan juga Kira dan juga ke-30 panelis serta teman misteri di rumah untuk menyaksikan beberapa video yang memang viral di social media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Apakah benar itu nyata atau hanya sekedar rekayasa? Kita lihat video yang pertama terlebih dahulu. Oke, ini seperti dalam kendaraan. Ada bagian mata, muka, wajah ya. Oh iya. Wajah Iya, tertempel merinding di kaca. Kalau yang kita lihat. Iya, yang aku ngeliat. Oke, ini setelah mereka zoom. Ih, astagfirullah. Oke. Kok bisa gitu ya? Tasya, Ervan, sebelum kita bahas mengenai wajah yang ada di jendela, Kira, kalau menurut kamu bagaimana? Aku merinding langsung. Goosebump. Aku langsung merinding. Merinding aku. ngeliatnya. Merinding? Oke. Menurut Kira, itu sosok benar makhluk tak kasat mata atau video rekayasa? Kalau menurut Kira? Nanti akan saya tanyakan juga kepada Tasya dan Ervan pastinya. Kalau dilihatnya sih sepertinya itu asli ya. Karena untuk apa juga sih? Dari kelihatan dari videonya kan memang kayaknya emang lagi kayak video-video seru-seruan aja, bukan yang emang lagi sengaja dibuat lah ya. Sengaja dibuat, kayaknya itu asli. Oke. Tasya, Ervan, bagaimana? Ervan? Kalau saya itu bukan sih. Itu pantulan dari sepeda motor di seberang jalan mungkin. Aku pun merasanya gitu. Mungkin tapi kalau aku bukan ke sepeda motor di luar, justru orang yang videoin karena dia pakai flash. Ya. Jadi pantulan cahaya iya. sebenarnya ya. Baik, kita akan sama-sama menyaksikan video berikutnya. Rumah sakit ini artinya ya. Ini kayaknya CCTV ya? Bukan. Ya. Di bagian bawah. Tasya, Ervan, rumah sakit adalah area dengan energi yang begitu kuat biasanya kan. Tapi apakah tadi video tersebut rekayasa atau video nyata keberadaan makhluk tak kasat mata? Kalau saya sih bener. Menurut aku benar karena cuman gini, sosok putih yang lewat itu sebenarnya yang aku lihat di belakangnya ini. Jadi ada bayangan, terus ada dianya. Oke. Jadi aku nggak, mungkin ada orang yang mau memperjelas sosok itu, tapi benar memang ada yang lewat itu, anak-anak.